Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayo ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man la'ana abdahu fa'ataqah. Bab siapa yang melaknat budaknya lalu memerdekakannya. Bab siapa yang melaknat budaknya lalu memerdekakannya. Haddatsana Ahmad bin Ya'qub qala haddatsani Yazid bin al-Miqdam ibn Shuraih an abihi an jaddih qala akhbaratni Aisyatu anna Abu Bakar la'ana ba'd raqiqihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar al-la'anuna was-siddiqun kalla wa rabbil ka'bah marratin aw thalatha fa'ataqa Abu Bakar yawma idzin ba'da raqiqihi thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la a'ud. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub, ia berkata telah menceritakan kepadaku Yazid bin al-Miqdam bin Shuraih dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Aisyah bahwasanya Abu Bakar pernah melaknat sebagian dari budaknya. Abu Bakar pernah melaknat sebagian dari budaknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, wahai Abu Bakar, apakah tukang laknat dan juga para siddiq? Wahai Abu Bakar, apakah orang-orang yang suka melaknat mereka juga orang-orang yang siddiq? Tidak, demi Tuhannya Ka'bah. Tidak, demi Tuhannya Ka'bah. Beliau menyebutkan 2 kali atau 3 kali. Lalu Abu Bakar pun langsung memerdekakan sebagian dari budaknya itu. Hari itu juga, ketika itu juga, kemudian dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, aku tidak akan ulangi lagi. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Aisyah. Di sini Aisyah mengabarkan bahwasanya Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, ayahnya sendiri, pernah melaknat sebagian dari budaknya. Jadi Abu Bakar punya beberapa budak, dia laknat sebagian budaknya. Bisa jadi satu orang ya, satu orang budak dia laknat. Laknat sekali lagi itu mendoakan agar Allah tidak merahmatinya, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, Abu Bakar melaknat sebagian dari budaknya. Maka Nabi pun bersabda, wahai Abu Bakar, apakah tukang laknat dan juga siddiq? Artinya Nabi ketika mendengar Abu Bakar melaknat budaknya, Nabi mengingkarinya dengan berkata, apakah orang yang suka melaknat dia juga seorang siddiq? Artinya tidak mungkin bersatu dalam diri seorang, dia suka melaknat, dia juga seorang siddiq. Siddiq sudah kita bahas, ini derajat yang tinggi setelah Nabi. Nabi baru siddiq, baru para syahid, syuhada, baru orang soleh. Jadi Nabi mengingkari, apakah wahai Abu Bakar, apakah mungkin seorang yang suka melaknat dia juga siddiq? Gak mungkin seperti itu. Kalla wa rabbil Ka'bah, kata Nabi, tentu saja tidak, sekali-kali tidak, demi Tuhannya Ka'bah, itu demi Allah. Artinya demi Allah tidak akan terkumpul pada diri seorang 2 sifat, suka melaknat dan juga siddiq. Nah, demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini sampai 2 kali atau 3 kali, bayangkan 2 kali atau 3 kali. Nah, maka apa reaksi Abu Bakar Siddiq setelah mendengar teguran Nabi? Dia pun langsung memerdekakan budaknya hari itu juga, ketika itu juga, tidak ditunda-tunda. Kemudian dia mendatangi Nabi lalu berkata, aku tidak akan mengulangi lagi perbuatanku itu. Nah, itu ya. Nah, ini makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah. Di antaranya pertama, sahabat Nabi bukanlah orang yang maksum. Sahabat Nabi bukanlah orang yang maksum. Maksum artinya apa? Terjaga dari kesalahan dan dosa, enggak. Contohnya dalam hadis ini, Abu Bakar, bayangkan, sebaik-baik orang setelah Nabi, ternyata dia pun terjatuh dalam kesalahan. Dia melaknat apa budaknya.
Walaupun kita perhatikan setelah dia melaknat, apa yang dia lakukan? Taubat. Nah ini beda dengan kita melakukan kesalahan terus saja, seringnya sulit untuk kembali atau lama untuk kembali. Sedangkan Abu Bakar, dia salah memang, tapi setelah mendapat teguran Nabi, dia langsung kembali bertobat kepada Allah dan menarik ucapannya. Nah ini ya sekali lagi, sahabat Nabi bukan sosok yang maksum, mereka tidak terjaga dari kesalahan. Maka kalau para sahabat Nabi saja tidak terjaga dari kesalahan, apalagi selain sahabat Nabi, apalagi tabi'in, apalagi para imam mazhab yang 4, apalagi setelahnya. Maka nggak boleh kita menetapkan ada pendapat imam tertentu yang pasti benar dalam semua perkataan. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kita menyatakan imam ini pasti semua ucapannya benar, berarti kita sudah menyamakan imam ini dengan Nabi Muhammad. Hati-hati itu, konsekuensinya berat seperti itu ya. Nah ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, tercelaknya suka melaknat. Tercelaknya perbuatan suka melaknat. Sebab di sini Nabi menyatakan suka melaknat. Orang yang suka melaknat tidak terkumpul pada diri seorang sifat suka melaknat dan juga siddiq. Artinya suka melaknat ini perbuatan tercela. Tidak mungkin terkumpul pada seorang dua sifat. Dia seorang siddiq plus juga suka melaknat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, wajibnya mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun orangnya. Wajibnya mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun pelakunya. Contohnya di sini Nabi. Siapa yang melakukan kemungkaran sini? Siapa? Abu Bakar. Teman dekat Nabi kan, sebaik-baik orang setelah Nabi. Tapi ketika salah, Nabi tetap tegur. Jadi nggak pakai perasaan kasihan dia orang baik, dia teman dekat saya yang salah. Nah, nggak seperti itu ya. Siapapun yang salah harus kita ingkari. Ya, nggak boleh kita biarkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bersumpah hanya boleh dengan nama Allah, zatnya atau sifatnya. Tidak boleh dengan makhluk. Contohnya dalam hadis ini Nabi menyatakan sekali-kali tidak, demi Tuhannya Ka'bah. Siapa Tuhannya Ka'bah? Allah. Nabi tidak menyatakan tidak demi Ka'bah, tapi demi Tuhannya Ka'bah. Maka itu ya, dalam bersumpah hanya boleh dengan nama Allah, zatnya atau sifatnya. Lalu faedah berikutnya, hendaknya atau bolehnya mengulangi suatu perkataan jika memang itu penting. Bolehnya mengulangi suatu perkataan jika memang itu penting. Contohnya di sini Nabi sampai mengulang 2 kali atau 3 kali. Wahai Abu Bakar, apakah mungkin orang suka laknat dia juga seorang siddiq? Tidak, demi Tuhannya Ka'bah. Wahai Abu Bakar, apakah tukang laknat dia juga seorang siddiq? Tidak, demi Tuhannya Ka'bah. Nah ini Nabi mengulangi sampai 2 kali atau 3 kali karena ucapan beliau ini sangat penting. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi mana? Abu Bakar As-Siddiq di sini pertama Nabi gelari sebagai As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apa mungkin tukang laknat dia juga seorang siddiq? Artinya kamu ini seorang siddiq, maka bagaimana bisa engkau suka melaknat? Ini menunjukkan Abu Bakar sosok yang istimewa karena punya gelar As-Siddiq. Nah, ini sisi pertama ya. Kenapa dia hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar? Pertama, karena dia punya gelar As-Siddiq, sosok yang mulia ya. Kedua, dia juga segera bertobat dari kesalahannya. Ketika ditegur Nabi, dia tidak menunda-nunda tobat. Dia langsung bertobat. Ketika itu juga dia langsung merdekakan budaknya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, di antara syarat sah taubat yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq di sini, setelah dia ditegur Nabi, dia merdekakan budaknya, lalu dia pun datang kepada Nabi dengan berkata apa? La a'ud, aku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, Islam memuliakan
siapapun manusia, termasuk budak. Nah, contoh dalam hadis ini, ketika budak ini dilaknat oleh Abu Bakar, Nabi mengingkari atau setuju? Mengingkarinya. Padahal dia seorang budak yang dianggap remeh oleh masyarakat di masa itu, tapi tetap Nabi memuliakan dia dengan melarang Abu Bakar melaknatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.